9 Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah bersama rekan saya Ibu Sunarsi. Perkenalkan, saya Sunarsi dari SD Negeri 6 Limbung. Saya mengajar di kelas 4. Terima kasih Bu Sunarsi atas perkenalannya. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Asih lakukan di kelas. Nah, adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Asih lakukan. Dan kenapa dilakukan? Ini karena sebagai persiapan awal Ibu nanti sebelum Ibu Asih melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi saya harapkan dengan adanya pra-observasi ini nanti Ibu Asih dapat melakukan pembelajaran lebih berdiri lagi dan tentunya lebih bagus lagi. Seperti itu ya Bu Asih. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu Asih capai pada saat melakukan pembelajaran nanti, Bu Asih? Baik Bu, untuk tujuan pembelajaran karena materi yang akan saya ambil itu adalah menulis teks prosedur. Jadi tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menulis teks prosedur dengan rangkaian kalimat dan informasi yang beragam. Jadi seperti itu ya Bu Asih, tujuan pembelajaran yang ingin Bu Asih capai. Saya melanjutkan pertanyaan yang kedua ya Bu Asih. Di pertanyaan kedua ini saya ingin menanyakan kepada Bu Asih, bagaimana area pengembangan yang akan Ibu capai nantinya? Untuk area pengembangan yang akan saya capai dalam pembelajaran kali ini ada dua Bu, yaitu yang pertama pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Jadi untuk pengetahuan, peserta didik itu diharapkan mampu memahami tentang pengertian teks prosedur beserta contohnya. Untuk pengembangan keterampilannya, siswa diharap mampu menuliskan teks prosedur. Nah, baik gitu ya Bu. Selanjutnya saya ingin mendengar penjelasan dari Bu Asih bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu Asih laksanakan di kelas nantinya, baik itu dari strateginya, kemudian metodenya dan model pembelajaran yang nantinya akan Ibu Asih terapkan. Jadi untuk strategi yang akan saya terapkan adalah strategi pembelajaran berdiferensi yang terintegrasi dengan KSE. Kemudian untuk metode pembelajarannya akan ada diskusi kelompok dan mungkin akan ada penugasan, lagi ada presentasi Bu. Untuk metode pembelajarannya menggunakan discovery learning dan pembelajaran kolaborasi. Seperti itu ya Bu Asih. Saya ingin bertanya lagi ya Bu Asih, bagaimana dengan media pembelajaran yang nantinya akan Ibu Asih gunakan di kelas? Untuk media pembelajarannya tentu saya akan mencari video-video dari YouTube tentang teks prosedur dan mungkin nanti akan membagikan LKPD untuk siswa-siswa saya. Baik Bu Asih, pertanyaan terakhir ya Bu Asih, kira-kira Bu Asih kapan ya akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Baik, mungkin akan saya lakukan pada hari Rabu minggu ini Bu. Oke Bu Asih, jadi Bu Asih akan melakukan pembelajaran ini pada minggu ini, tepatnya di hari Rabu ya Bu Asih. Nanti saya akan masuk ke kelas Bu Asih, kemudian saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang Ibu Asih lakukan selama pembelajaran di kelas. Setelah Ibu Asih selesai melakukan pembelajaran di kelas, selanjutnya kita akan melakukan diskusi kembali, yaitu pasca supervisi ya Bu Asih. Terima kasih Bu Asih atas waktunya. Mudah-mudahan pembelajarannya nanti akan berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Terima kasih Bu Asih. Nah, itu tadi percakapan pra-observasi saya dengan Ibu Sunarsi, dan nanti kita akan sambung lagi pada percakapan pasca observasi. Terima kasih.
hubungkan kabel blender dengan stop kontak. 3. Gunakan mangkuk blender yang sesuai dengan bahan. Pasang mangkuk tersebut pada tempatnya. Yang kelima, pasang tutup blender dan tekan tombol on. 6. Setelah bahan tersebut halus, tekan tombol on. Tadi apa aja? Tidak usah digambar. Kamu sesuai kelompokmu aja dapat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada kegiatan pasca observasi. Pada kegiatan ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Arit Winingsih, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah bersama rekan sejawat saya, Ibu Sunarsi. Perkenalkan, nama saya Sunarsi dari SD Negeri 6 Julung dan saya mengajar di kelas 4. Assalamualaikum Bu Ase. Waalaikumsalam, Bu Ari. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ase? Ya, baik, Bu Ari. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Jadi dalam kegiatan ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Ase terkait hasil observasi yang akan saya lakukan di kelas kemarin dengan tujuan agar mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Ibu Ase lakukan. Pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ase, bagaimana perasaan Bu Ase dari hasil kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan kemarin Bu Ase? Jadi perasaan saya Bu pada proses pembelajaran kemarin, karena saya tidak terbiasa ditunggu pada saat pembelajaran, jadi pada awalnya mungkin saya merasa grogi Bu, jadi merasa tegang seperti itu. Tapi setelah berjalannya waktu dari pertengahan sampai akhirnya semua berjalan lancar dan santai. Alhamdulillah, jadi secara keseluruhan semua berjalan lancar ya Bu Ase. Saya akan bertanya lagi kepada Bu Ase, bisa diceritakan kembali area pengembangan kompetensi yang Ibu Ase kembangkan pada proses pembelajaran kemarin dan langkah-langkah atau tahapan apa saja yang Ibu Ase lakukan pada proses pembelajaran kemarin itu Bu Ase? Jadi pada pembelajaran kemarin saya menggunakan dua area kompetensi. Yang pertama adalah pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Jadi untuk pengetahuan siswa saya diharap mampu memahami tentang pengertian teks prosedur beserta contohnya. Kemudian untuk area keterampilannya siswa dapat menuliskan teks prosedur. Dan untuk tahapan atau langkah-langkah ketentuan pertama yaitu membuat rancangan terlebih dahulu Bu saya. Kemudian saya membuat rancangan pembelajaran atau model ajar. Kemudian saya membuat media pembelajarannya. Saya mengambil dari beberapa YouTube. Kemudian untuk strategi pembelajarannya saya menggunakan pembelajaran berdiferensi yang berintegrasi dengan KSE. Kemudian saya menerapkan pembelajaran discovery learning dan kolaborasi learning. Iya, oke. Jadi kemarin Bu Ase itu area kompetensi yang dikembangkan yaitu pengetahuan dan keterampilan ya Bu Ase. Yang mana untuk tahapan dan langkah-langkah dari Bu Ase tersebut membuat rancangan terlebih dahulu seperti membuat modul ajar dan membuat media pembelajaran seperti video dan menerapkannya dalam pembelajaran berdiferensiasi yang berintegrasi dengan KSE. Begitu ya Bu Ase. Kemudian Bu Ase juga menerapkan pembelajaran discovery learning dan kolaborasi learning. Begitu Bu Ase. Oke, sejauh mana keberhasilan area pengembangan yang telah Ibu Ase lakukan pada kegiatan proses pembelajaran kemarin di kelas itu Bu? Untuk
keberhasilannya menurut saya sudah cukup berhasil Bu untuk pembelajaran kemarin. Sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah saya rancang juga. Dan menurut saya alhamdulillah proses pembelajarannya berjalan dengan lancar. Jadi menurut saya sudah berhasil Bu. Meskipun ada beberapa kendala yang saya hadapi. Menurut Bu Asih, kendala apa saja yang Ibu hadapi? Untuk kendala, karena kemarin saya mengambil kerja kelompok, jadi mungkin ada beberapa siswa yang kurang berpartisipasi dalam kegiatan kelompoknya Bu, dan kurang aktif tentunya. Dan mereka itu ada beberapa yang pasif, tidak ikut kegiatan seperti itu. Kira-kira apa yang Ibu lakukan supaya Ibu bisa memperbaiki dari kendala-kendala tersebut, Bu? Jadi mungkin nanti saya harus memperhatikan lagi Bu tentang ketertarikan siswa, kemudian kesiapan belajar siswa. Jadi mungkin saya akan lebih menggali lagi apa kebutuhannya sehingga mereka lebih aktif dan membuat asesmen untuk melihat seperti apa kegiatan siswa. Kemudian saya menekan dengan kebutuhan mereka. Jadi tadi itu pertanyaan terakhir ya Bu. Saya harapkan Ibu bisa memperbaiki kekurangan dalam proses pembelajaran sehingga nanti hasil perbaikan yang telah Bu Asih lakukan tersebut bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dari proses pembelajaran yang menyenangkan, dan siswa tentunya akan menjadi lebih aktif lagi ya Bu Asih. Baik Bu Asih, terima kasih atas waktunya. Begitulah tadi percakapan pasca observasi saya dengan Bu Asih. Terima kasih.